Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pertemuan kita yang kedua di materi Introduction to SQL. Eh, kita akan membahas tentang bahasa SQL ya. Kita lihat objektifnya. Pertama, kita akan mendeskripsikan bagaimana data diorganisasikan dalam database relasional. Yang kedua, menjelaskan berbagai istilah dalam database relasional. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang bahasa eh, SQL ya, dan fungsi-fungsinya. Yang keempat mendeskripsikan bagaimana eh, pemrosesan di SQL. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi eh, alat yang digunakan untuk mengakses database relasional. Yang pertama itu bagaimana data sebenarnya diorganisasikan dalam database relasional ya. Jadi dalam database relasional data itu disimpan dalam eh, matrik dua dimensi yang kita sebut sebagai tabel. Ini bentuk representasinya ya, data diorganisasikan dalam basis data relasional. Ada tabel employees dan ada tabel departemen. Ini salah satu contoh ya dari bagaimana data disimpan dalam matrik dua dimensi. TBMS itu singkatan dari Database Management System. Jadi dia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membaca dan memanipulasi data dalam database ya. Jadi kalau kita lihat ya, eh, database yang menyediakan resourcesnya kita sebut sebagai database server. Ya, jadi dia menyediakan semua resource data yang ada yang bisa diakses ya oleh user yang terdaftar dalam environment-nya ya. Dan servernya ini bisa ada di mana saja dan bisa diakses oleh user dari mana saja ya. Nah, biasanya backbone-nya itu adalah internet. Jadi selama masih ada koneksi internet ya, maka data dalam server bisa diakses. Tapi ada juga ya server itu yang berjalan pada link jaringan khusus ya. Jadi dia tidak eh, tidak dibuka atau tidak bisa diakses menggunakan koneksi internet, tapi harus terhubung point to point ya, atau berhubungan secara client server dengan server tersebut. Nah, ini beberapa terminologi dari database. Kalau kita lihat ini adalah tabel ya. Jadi ini ada penomoran dalam tabel-tabel ini. Kita akan jelaskan satu persatu. Eh, jadi yang pertama itu eh, ya. Jadi yang pertama adalah baris ya. Jadi ini baris nih. Ya, yang nomor satu ini baris. Baris itu mengindikasikan satu data. Jadi ini satu data ya. Satu baris ini kita sebut sebagai satu data. Ya, jadi ada baris ini terdiri dari beberapa atribut di sini. Nah, ini kita sebut sebagai satu data. Kemudian kolom atau ya kolom di sini ya. Ada 3 kolom yang di highlight. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kolom yang pertama ini kita sebut sebagai eh, kolom identitas yang menjadi identitas utama dari tabel tersebut atau biasa kita sebut sebagai eh, kunci utama primary key-nya. Jadi nilainya ini tidak boleh nilainya harus unik ya, tidak boleh diduplikat juga tidak boleh nilainya kosong. Dan semua eh, atribut yang ada di dalam tabel ini itu semuanya bergantung ke primary key-nya ini di kolom yang nomor satu ini.
Kemudian yang nomor 3 ini adalah kolom yang bukan kolom utama, bukan kolom yang kunci utama ya. Jadi ini adalah di kolom ini juga ada yang mandatori yang harus kita isi, juga ada yang opsional ya. Jadi yang boleh nilainya dikosongkan. Nah, jadi yang ketiga ini kita sebut sebagai kolom yang bukan primary key ya. Jadi ini kolom biasa lah begitu disebut ya. Dan juga bukan foreign key, jadi ini kolom biasa ya, nama kolomnya salary. Kemudian yang keempat ini kolom yang menjadi foreign key di tabel ini. Biasanya kalau foreign key itu dia punya hubungan ke tabel yang lain. Jadi maknanya departemen ID ini itu penghubung dengan tabel departemen ya. Di mana tabel departemen juga punya kolom nanti namanya sama, yaitu departemen ID. Nah, kemudian yang kelima ini adalah fill ya nilainya. Jadi titik pertemuan antara baris dan kolom ada nilai di situ disebut sebagai fill. Kemudian ini adalah nilai kosong. Jadi fill itu boleh diisi. Ini seperti ini nilainya berisi. Bisa juga dengan kosong. Jadi nol ya, kita kasih nilai nol gitu. Ya, nanti akan diberikan tampilan seperti ini, simbol strip begitu misalnya ya. Karena di kolom commission percentage ini cuma ada dua nilai ya, di dua apa ya, di 0,2 dan 0,3. Jadi hanya employee tertentu yang punya komisi gitu. Eh, nah, setiap baris dalam data ya, setiap baris pada data dalam tabel eh, yang menjadi yang unik ya, tidak bisa nilainya sama dan nilainya tidak boleh kosong juga, itu diidentifikasi sebagai primary key. Jadi kita akan menghubungkan nanti semua atribut atau ya semua atribut yang ada di dalam atau semua field yang ada dalam tabel ini itu tergantung atau berelasi dia dengan primary key-nya ya. Nah, kemudian kalau ada hubungan dengan tabel yang lain seperti ini ya. Tabel employee punya hubungan dengan departemen. Nah, ini penghubungnya yaitu atribut departemen ID ya. Nah, ini di dalam tabel employees, departemen ID ini kita sebut sebagai foreign key karena dia yang menghubungkan ke tabel yang lain gitu. Sementara di tabel departemen ID adalah primary key-nya. Nah, ketika kita mengakses database, kita juga tidak harus menetapkan bagaimana rute untuk mengakses tabel tersebut. Dan kita juga tidak perlu tahu bagaimana dia diatur secara fisik gitu. Nah, untuk mengakses database, kita tinggal eksekusi saja statement SQL-nya. Statement ini ya, ini adalah bahasa standar ya, yang sudah ditetapkan oleh American National Standard Institute untuk mengoperasikan database relasional. Nah, jadi dia juga mematuhi standar ISO ya. Dia juga mematuhi standar ISO. Nah, SQL sendiri ini adalah bahasa deklaratif ya yang berbasis kumpulan gitu, digunakan untuk mengakses data dalam database Oracle. Karena kita menggunakan DBMS-nya Oracle. Oke. Jadi kalau kita pun pakai nanti DBMS lain Oracle, kita tetap juga memakai bahasa SQL. Nah, SQL ini menyediakan interface database relasional dan menyediakan statement yang menolong kita ya untuk bekerja dengan database. Nah, SQL itu efisien, mudah juga dipelajari, ya, uh, mudah dipelajari dan mudah digunakan gitu. Fungsi-fungsinya kompleks, ya, cukup komplit ya. Jadi fungsi-fungsinya komplit ya. Apa saja fungsinya ya kita bisa mendefine, menetapkan tabel gitu ya. Kemudian mengambil data dari tabel
juga bisa memanipulasi data. Nah, ini beberapa fungsi di SQL. Pertama, membuat objek, kemudian mengganti, ya, kemudian eh, menambahkan sesuatu dalam objek tadi, dia juga menghapus, misalnya menghapus objek dalam database. Nah, nah, kemudian kita juga bisa melakukan manipulasi, ya, dalam tabel, misalnya menambah baris, ya, menambah data, misalnya mengupdate datanya, beralih data, bisa juga menghapus data. Kemudian mengquery data yang disimpan dalam database, mengquery, ya, query data yang disimpan di dalam database, mengambil atau meminta lah, ya, data yang ada dalam database, nanti kita mengambilnya gitu. Juga mengontrol akses ke database, ya. Kemudian menjamin konsistensi dan integritas dari database. Ini beberapa perintah di SQL. Ya, ini singkatan-singkatannya. DDL biasanya digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Jadi kita buat tabel, kemudian membuat view, ya, membuat indeks, dan membuat macam-macam lah objek database. Kita menggunakan perintah yang termasuk dalam jenis DDL. Yang kedua, DML, kita memanipulasi database. Nah, ini biasanya berkaitan dengan tabel, ya. Jadi kita nambah data, update, memperbarui, dan menghapus. Kemudian DQL, ya, ini terkait dengan perintah select, ya, perintah select. Yang keempat, DCL, kontrol, ya. Nah, ini kontrol user access. Nah, jadi eh, untuk mengaksesnya kita bisa berikan privilege atau mencabut privilege tersebut. Yang kelima, ini adalah TCL, Transactional Control Language. Jadi ini maksudnya adalah mengatur transaksi dari database. Oke. Ya, transaksi itu bisa diatur, misalnya eh, kapan mau disetujui, misalnya, ya, kapan mau dibatalkan gitu, misalnya. Nah, apakah di rollback, ya. Nah, ini beberapa perintah dalam SQL. Nah, pemrosesannya itu dimulai dari memparsing. Jadi kalau kita lihat ini, eh, SQL itu diuraikan, ya, kemudian dipisahkan, ininya, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, di catatan ini, misalnya parsing, ya. Ini di sini ada dibilang parsing itu, ini tahapan pertama, di mana kita memisahkan bagian dari statement SQL dalam struktur data yang dapat diproses oleh rutin lain, gitu. Nah, penguraian database ini adalah sebuah statement yang diinstruksikan oleh aplikasi, gitu. Jadi maknanya tidak hanya aplikasi, tapi juga untuk database itu sendiri, dan ini bisa mengurangi jumlah penguraian. Nah, apa saja yang dilakukannya? Jadi selama penguraian itu, ya, ada database bekerja dengan mengecek sintak, ya, kemudian mencek semantik, juga mencek ini ser pool. Nah, ini tahapan pertamanya. Jadi pertama, uraikan semua statement SQL tersebut. Kemudian lakukan optimasi dengan memilih sebagian besar, ya, sebagian besar eh, dari statement SQL yang dieksekusi. Nah, berikutnya setelah dioptimasi, kita mengenerate sumber baris atau sumber datanya. Dan yang terakhir, mengeksekusi. Ini adalah tahapan daripada pemrosesan SQL. Nanti mungkin bisa lebih detail dilihat di notes-nya ini. Nah, untuk mengakses database-nya, ya, kita punya tools yang diinstal di komputer user, ya.
Jadi kita bisa mengakses data dari server database-nya. Nah, tool yang kita gunakan di komputer user ini kita sebut sebagai klien. Nah, kita kirim nanti itu semua instruksi SQL-nya ya ke server. Nah, ada 3 tools yang kita bisa pakai. Ya, pertama SQL Plus ya, SQL Plus. Kemudian bisa Apex, Oracle Apex, kemudian bisa SQL Developer. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah SQL Oracle Apex gitu ya. Nah, jadi ada 3 nih yang bisa kita pakai untuk jadi klien bagi Oracle Database. Nah, ini skenario-nya kita akan mengekstrak data ya. Ya, skenario pertama bagaimana ini ya untuk eh, memahami penggunaan dari SQL untuk akses data dalam database relasional. Nah, beberapa kasus misalnya ya, ini kalau kita lihat, eh, jadi kebutuhan dari penyimpanan dan manipulasi data itu semakin meningkat di berbagai sektor industri. Nah, ini contohnya misalnya bidang kesehatan, bidang retail, education, ya, Nah, termasuk juga ini ya, industri penerbangan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini skenario ya, bagaimana kita ekstrak data ya, kebutuhan kita untuk mengekstrak data ya eh, dalam beberapa industri ya, yang industri ya, yang beberapa sektor industri. Nah, dan coba nanti didiskusikan ya penggunaan database untuk menyimpan data di beberapa sektor industri dan bagaimana informasi itu dihasilkan ya dari database tersebut. Nah, mungkin ini ya untuk materi yang kedua dari Introduction to SQL. Jadi kita sudah menyelesaikan tentang SQL itu sendiri, bagaimana ya, eh, bagaimana apanya ya, eh, bagaimana dia, kenapa dia jadi bahasa yang digunakan oleh berbagai database manajemen sistem gitu, dan bagaimana prosesnya ya, termasuk juga tadi eh, bagaimana mengakses eh, server database-nya ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk materi yang kedua ini. Kita cukupkan ya untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan berikutnya.